Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah sehingga pada kesempatan hari-hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kenikmatan, keutamaan, kesempatan dan lain sebagainya yang tentunya kita harus pandai-pandai bersyukur untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan, kebaikan dan juga amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari grup 205 Parenting Sunnah dari Ukhti Nova Atika ya di Bandar Lampung. Bismillah Ustadz, bagaimana cara kita memberi pengertian dan memulihkan jiwa anak-anak yang sudah terlanjur tersakiti dengan kata-kata kasar oleh orang lain, baik dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya, karena kata-kata kasar tersebut sudah membuat sang anak menjadi minder dan sering murung? Atas jawabannya jazakallahu khairan. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ibu Nova Atika yang ada di Bandar Lampung, bahwa kata-kata memang terkadang melukai ya, dan luka hati yang disebabkan kata-kata ini lebih sulit untuk diobati ketimbang luka yang ada di badan kita tentunya ya. Makanya anak-anak yang seperti ini mungkin sulit kembali untuk moodnya, untuk move on-nya. Maka di sini dibutuhkan kerelaan orang-orang yang mungkin pernah menyakitinya untuk meminta maaf ya. Kalau tidak maka mungkin diusahakan orang ini atau anak ini agar tidak berjumpa dengan orang-orang yang pernah menyakitinya, khususnya kalau itu adalah tetangga dan seterusnya, karena mungkin semakin dia melihat akan trauma dan trauma. Agar dia tidak teringat kembali dengan traumanya, mungkin kita jauhkan dia dari orang-orang yang seperti ini yang pernah menyakitinya. Tapi jika ini dari keluarga dekatnya, termasuk mungkin ayah bundanya, maka bisa ayah bundanya dengan cara meminta maaf ya, dengan cara baik-baik. Dan toh anak biasanya mudah memaafkan, khususnya anak-anak yang masih di bawah remaja ya. Kalau sudah remaja ke atas biasanya memang sulit ya, untuk move on dari marahnya, dari dongkolnya, dari menahan amarahnya ya. Maka ini butuh proses tentunya ya. Kita harus bijak juga, tidak serta-merta menghakimi anak gara-gara belum bisa memaafkan orang lain. Berikan pengertian kepadanya tentang keutamaan memaafkan orang lain. Hudil afwa wa'mur bil urf wa arid anil jahilin, misalkan ayat Allah SWT, untuk menahan amarah, wal kadhimil ghaidh wal afina 'anil nas ya. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan untuk menahan amarah. Siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan pilihkan di antara nanti di hari kiamat ya pakaian keimanan ya, yang terbaik untuk dia kenakan. Subhanallah. Kemudian ya, trauma dari tersakiti, yang terlanjur tersakiti dengan kata-kata kasar, maka juga harus diberikan pemahaman bahwa yang memiliki hatimu harusnya dirimu sendiri. Jadi anak harus dipahamkan bahwa kalau kamu harus jadi seolah-olah tidak bisa move on gara-gara perbuatan orang lain, ini sebenarnya terbudaki oleh orang lain, diatur hidupnya oleh orang lain. Dia agar bisa move on seperti ini, maka dibutuhkan
sikap untuk mudah memaafkan. Semakin dia berjiwa besar, cepat dewasa dia. Menjadi orang-orang yang pribadinya bagus. Ya. Hal-hal yang membuatnya minder dikarenakan perbuatan seperti ini, ya, maka bisa kita topang, kita motivasi dari tadi pemahaman agama yang benar dengan memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, ya, dengan berjiwa besar. Terus tidak perlu minder dengan orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Selagi kamu benar, selagi kamu tidak berbuat salah, maka maju. Berikan pemahaman bahwa di antara karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ini semua adalah insya Allah memberikan faedah, manfaat bagi anak untuk termotivasi kembali, ya, bahwa dia diciptakan untuk menghamba kepada Allah, bukan kepada makhluk. Orang yang akidahnya baik dan benar, biasanya tentu hal-hal seperti ini tidak membuatnya minder, ya, membuatnya bingung, membuatnya tidak mudah move on. Kalau dia memang menjadi hamba yang merdeka, hamba yang hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada makhluk, maka tidak perlu menggubris ucapan manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Apapun yang kamu perbuat, lakukan selagi itu di atas kebenaran. Berikan pemahaman seperti ini. Karena kalau hanya menuntut ridho manusia, mencari ridho manusia, mencari enaknya manusia, mencari omongan baikannya manusia, tidak akan ada kelarnya. Bahkan Nabi saja dicela. Manusia terbaik yang Nabi dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, masih dicela oleh kaumnya. Orang-orang kafir Quraisy yang begitu bengis dan sadis dalam memusuhi Nabi SAW. Jadi hal-hal seperti ini mungkin diingatkan dengan hadis-hadis Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana karakter Nabi dalam menghadapi orang-orang yang menyakitinya, mungkin akan menjadikan dia berjiwa besar, mudah memaafkan. Ya, terkadang sedikitnya ilmu tentang bab ini menjadikan dia tidak mudah move on dari dongkolnya, dari tersakitinya, dari orang lain. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari Ummu Mujahid dari grup Parenting Sunnah 38, beliau dari Bekasi Timur. Bismillah, bagaimana jika orang tua atau pendidik itu memang bersifat sangat tegas, terkadang sampai keras pada anak-anak dan muridnya? Apa yang harus dilakukannya terlebih dahulu, Ustadz? Di sini butuh komunikasi antara pendidik dan juga orang tuanya, atau orang tua kepada pendidik. Ya, karena ada anak yang ditegasi malah bagus, semakin menjadi anak yang bagus. Tapi ada anak yang tidak bisa ditegasi. Di sini pentingnya peran orang tua ketika menyekolahkan atau memasukkan anaknya ke dalam lembaga pesantren, lembaga pendidikan Islam, untuk memberikan tukar informasi bahwa anak saya karakternya begini dan begini, kalau dikerasi akan begini dan begini. Karena yang paling tahu adalah orang tuanya. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Yakni karakter anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Dulunya orang tuanya kayak apa, kecilnya kayak apa, begitulah kira-kira gambarannya anak kita, ya. Atau mungkin dari orang tuanya, kakeknya, ya. Biasanya tidak jauh karakternya dari itu. Maka di sini pentingnya untuk sharing, tukar informasi antara orang tua dengan pendidik, sehingga pendidik nantinya bisa menempatkan pada tempatnya, memposisikan diri pada posisi yang tepat, ya, menjadi orang yang hakim, hikmah, ya. Baik. Pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustadz, anak laki-laki usia 16 tahun. Bagaimana cara kita orang tua menghadapinya? Karena anak saya suka sekali berkumpul dengan teman di luaran pondok. Qadarullah pondok dekat rumah, hingga anak sering pulang alasannya bosan di pondok dan ingin refreshing. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu dilarang, ya, dari Ibu Efrianti Palembang, grup 205 Parenting Sunnah, ya. Di sini tidak perlu dibingungkan, tidak perlu bimbang, ya, karena tinggal pengawasan saja. Karena insya Allah untuk soal pendidikan di rumah sudah ada pengawasan, di pondok juga ada pengawasan, tinggal disinkronkan, saling terkoneksi antara orang tua dengan para asatidz pondok, ya, ustadz-ustadz di pondok, agar tahu bahwa anak saya mainnya begini-begini. Mungkin jika orang tuanya tidak sanggup menasihatinya, bisa melalui ustadz-ustadznya di pondok.
Ya, jadi jangan membatasi total juga tidak, karena tentu anak harus mengenal, punya kawan, punya dunianya, ya, yang tentu kita membatasinya kalau dalam perkara yang sampai haram, ya, jatuh dalam perbuatan yang haram, ya, atau yang sia-sia, kita berusaha untuk mencegahnya agar tidak terjatuh hanya pada perbuatan yang sia-sia. Nah ini, ya, Ibu Efrianti, sehingga tidak perlu istilahnya ketakutan yang berlebihan, ya. Kecuali jika anak-anaknya, teman-temannya maksudnya adalah yang mungkin benar-benar orang bilang taab, ya, susah diatur, susah diberikan pengertian, ya. Yang seperti ini harus dijauhi, karena teman yang buruk akan merusaknya. Almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, maka lihatlah seorang kepada siapa dia bergaul. Jika bergaul dengan orang-orang yang baik, akan jadi baik. Bergaul dengan orang-orang yang, ya, rusak, maka dia akan rusak. Kecuali jika dia bagaikan ikan di lautan. Meskipun lautan itu asin, tapi dia tidak menjadi asin. Artinya dia bisa mewarnai teman-temannya, dia bisa membawa diri, dia bisa menempatkan diri, maka walillahil hamd, dia bisa berdakwah dengan baik. Nah, ini mungkin perlu dilihat, dipantau saja, sehingga kita tahu dia ternyata memberikan dakwah kepada teman-temannya, mewarnai teman-temannya, ataukah justru diwarnai teman-temannya. Kalau sudah mulai diwarnai teman-temannya dalam arti hal yang buruk, maka cegahlah, ya, semampu kita. Dan orang tua kepada anak adalah dengan kekuatannya, dengan tangannya, ya, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan kekuatannya, ya. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.